Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Gus Ikin Channel. Gus Ikin Channel ini sudah memposting beberapa video di beberapa channel. Nah, malam ini kita akan bikin pembahasan lagi, pembahasan khusus mengenai dunia mistis. Nah, dunia mistis ini dunia yang penuh tanda tanya besar, antara percaya nggak percaya, antara ada dan tiada. Nah, selain itu nanti Gus Ikin akan sharing pengalaman. Gus Ikin akan berbagi tips, berbagi trik bagaimana mensiasati, menyikapi dan menghadapi situasi yang berhubungan dengan dunia mistis. Oke, Gus Ikin. Malam ini kita akan sharing juga hal-hal yang pernah dilakukan oleh Gus Ikin. Dunia mistis itu sangat kompleks kalau dibahas, nggih Gus. Misalnya soal siluman, soal hantu, soal apa itu kan masuk dunia mistis. Nah, Gus Ikin punya pengalaman apa di bidang dunia mistis itu? Ada. Silakan sharing ke pemirsa. Begini, saya dulu pernah Dulu itu berapa tahun, kapan itu? Berapa tahun? ya hampir sebelum tahun 2010. Sebelum tahun 2010 ya. Sekitar 10 tahunan yang lalu lah. Ya, begini ceritanya. Saya dulu ya kerja apa saja saya lakoni. Juga teman saya dulu kerja sama saya ke ya lembur ya apa. Sebelum bangunan ada kan wit-witan kan banyak. Maaf Gus, wit-witan itu apa Gus? Wit-witan Pohon. Pohon ya, pohon. Pohon itu banyak besar-besar. Saya kira wiwit. Ya, ada mangga, gayam, pohon pring ada. Pohon pring. Ya, Saya itu sering liwat ke belakang kalau sudah kayaknya pulang dari lembur kerja. Kenapa Gus? Maaf, kenapa kok nggak lewat depan, kok lewat belakang Gus? Nah, kan buru gelisnya pulang. Ya. Nah, itu waktu itu saya sendirian sama teman. Nah, malam hari itu ya Gus ya? iya. Waduh. Pulangnya itu hampir jam 11:30. Belum ada listrik itu Gus? Ya ada, cuma saya titik-titik ya Gus ya? Lewat ke belakang. Nah, teman saya takut sama pocong. Loh. Nah, Saya juga takut itu Gus. Enggak, saya cerita. Oh iya. Waktu itu teman saya takut, gak apa-apa, ada saya. Nanti pocongannya saya bilangin, jangan takut-takuti saya bekerja cari nafkah. Kalau pocong ikut gak apa-apa, jangan mengganggu saya. Saya tanya gitu. Nah, pocongannya itu dulu ya malu-malu aja. Ada di situ di depannya? Ya ada. Bila saya itu di depan sama pocongnya. Sempat kenalan gitu Gus? Iya. Oh iya. Tapi juga gak apa-apa zaman dahulu. Nah, begitu saya kenal dengan pocong, bilangnya ya biasa sama ngobrol gitu ya? Ngobrol semua. Namanya siapa Gus? Waktu itu namanya itu saya bilangin apa namanya, Rudi. Iya, saya samakan gitu aja. Nah, saya dulu sudah pulang dari kerja, terus pergi ke pasar lagi. Jualan apa? Saya bantu orang tua. Misalnya akhirnya pocong itu gimana Gus? Akhirnya Gus setelah kenalan sama Gus Ikin, apakah pocong itu gerapiak, kalau dalam bahasa Maduranya gerapiak?
pihaknya. Iya. Terus sama Gus Ikin apakah menganggap sahabat? Terus Gus Ikin kan lagi kerja, apakah Pocong itu juga kebingungan kerja juga enggak? Kalau Pocong enggak. Kita cuma teman. Oh iya iya. Nah, begitu sudah selesai ya gak apa-apa. Kalau Pocong itu juga kerja apa enggak, Gus? Pocong itu? Enggak bisa. Enggak bisa kerja ya? Enggak bisa. Nah hidupnya itu gimana, Gus? Kalau memang gak kerja misalnya? Ya seperti manusia. Iya kan butuh makan. Iya, cuma makannya itu bukan menyan, bukan Oh. apa. Cuma hanya kalau orangnya beragama Islam ya bisa jawab. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Agamanya macam-macam ya, Gus ya? Iya macam-macam. Kalau orangnya meninggal agama Kristen ya Kristen. Ada agama Hindu ya Hindu, agama Buddha gitu ya. Jadi pemirsa, di dunia mistis itu tak ubahnya seperti kehidupan manusia. Nggih Gus nggih? Nah, jadi kalau manusia makan, dunia mistis itu makhluk-makhluk gaib itu juga makan. Terus juga punya agama, Punya rekreasi sama ya, ya kan? sama. Suka ke warkop misalnya. Juga ya, sama, yang mall bisa. ke mall juga. Jadi mungkin pemirsa selama ini belum tahu ya kalau dunianya mereka itu sama. Cuma bedanya mereka tuh halus. Halusnya bukan halus seperti ya. kulitnya orang Cina bukan ya. Ya, bukan ya. Orangnya berbeda alam. Iya. Kita ini. Nah sekarang gini Gus, kan, waduh, ada pertanyaan dari pemirsa di kalau nggak salah di Gorontalo ini tadi SMS. Ya. Nah, ini apakah kalau kita itu pasang-pasang togel ya. Pakai jasa-jasanya kayak gitu tuh, itu boleh apa dilarang atau itu justru mengganggu mereka Gus? Nah begini. Nah gimana Gus? Gimana? Ini masalah urusan kesenangan orang kan macam-macam. Bener. Kalau menurut Roma Irama kan bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Iya. Kalau orangnya itu mentalnya baik ya dikasih orangnya baik. Kadang orang tuh ibaratnya medaya ke rumah orang. Kalau orangnya begidakan ya semua yang punya rumah ya juga mau dia. Tapi boleh ya Gus ya? Tidak begitu itu boleh ya Gus ya? Tapi menurut hukum apa ya? Spiritual. Hukum mereka lah. Gus Ikin kan sering berbaur dengan mereka, ngopi bareng sama teman-teman makhluk halus ya kan. Bahkan Gus Ikin punya guru makhluk halus kan yang bisa bahasa macam-macam itu. Iya punya saya. Iya. Saya punya perewangan itu hampir ya makhluk halus. Makhluk halus ada berapa? Ada 100.050. Banyak Gus. Wih, keren. Mantap. Kalau itu kalau yang kuntilanak ada Gus. Wadah macam-macam. Kota cerita lah betul. Enggak usah. Jangan gitu nanti fotografernya nanti apa untuk kari-kari ya. Bagian syutingnya itu yang syuting ini takut. Iya. Sebaiknya Gus Ikin itu hindari yang terlalu jauh. Iya. Yang bikin dia takut. Soalnya dia ini apa ya? Gak rata. Iya. Sekarang gini. Oke. Kembali lagi ke topik tadi Gus. Kayaknya kita sudah melenceng agak ke kiri nih Gus. Kita ke kanan dikit ya. Gini. Pengen. Nah, dia gini Gus. Gus Ikin itu pernah nggak kalau dulu di TV itu ada acara dunia lain atau pengusir hantu? Nah, ada acara ya? Ada. Dulu Gus Ikin pernah nggak ikut jadi pemburu hantu atau apa? Pernah? Enggak. Belum pernah ya? Enggak. Tapi seandainya diajak, Saya enggak. Ilmunya siap. Saya enggak mau. Enggak mau. Kenapa Gus? Kenapa? Ibaratnya orang itu punya rumah kok diusir. Oh gitu ya. Nanti kan marah. Ada dulu di TV itu. Saya sempat protes Gus. Saya sempat kirim protes lewat pos. Kok dia tahu. Oh
yang sudah rumah orang manggon diusir gak boleh. Itu Allah yang ngasih tempat di situ. Oh gitu ya. Cuma orangnya baik ya juga baik. Nah Gus Ikin ini kan banyak sekali, bahkan ada mungkin ada 17 gudang pengalaman ya. Ya, Ada 17 hampir gudang pengalaman lebih ya. Kalau anggaplah 17 gudang Gus ya. Ya, Selain pengalaman yang tadi itu ada lagi nggak pengalaman selain itu? Ada Gus ya. ada. Gimana itu Gus? Begini, dulu saya itu melihat bioskop. Nah, di Waru sana, di Ngas itu pasar Pasar Waru, Waru ya. Gus ya. Sebelahnya Bu itu Gus ya. Ya, saya lewat di Kureksari kan ada kali tumpah. Benar. Nah, jembatan itu sering itu ada orang ketakutan. Kenapa, Oh Gus? gitu Gus, kenapa Gus? Nah, begini. Menarik ini. Jembatannya ada orang ketakutan. Diwedani orang petik ngomong itu wong di ayam, rupa ayam ngomong. Oh ayam. Iya. Nah, begitu. Ayam apa itu Gus? Ayam kampung seperti Ayam itu. potong apa ayam? Ya, ayam Jawa persis. Oh ayam itu. Jawa. Oh kirain ayam potong. Begini. Kan ada ayam gitu, itu bisa hilang. Kalau orang itu kan dia orang belanja ke pasar lalu. Nah, saya ikut. Nah, saya ikut itu dulu kan kadang orang itu gak tatak ya. Nah, begitu saya ikut disaut sama orangnya gak bisa. Saya saut bisa merupakan tindas gelundung. Ayamnya itu berupa endas gelundung. Endas gelundung itu kepalanya ayam gelundung. Kepala orang. Bukan kepala ayam Gus. Iya. Katanya ayam di situ kok jadi orang. Iya, soalnya kan itu kan barang halus, barang gaib. Iya. Nah, itu bisa Merupakan merupakan ya. itu. Jadi apa saja bisa ya Gus ya? Bisa. Oh. Itu waktu dulu saya pas nonton bioskop. Nah, terus habis itu sendirian. Gus Ikin akhirnya Ya gak takut, saya lempar ke kali. itu dipegang kepalanya. Iya, saya pegang. Luar biasa pemirsa, luar biasa. Masya Allah. Saya belum pernah bertemu sosok atau figur spiritual yang seperti Gus Ikin ini, yang pegang kepala apa Gus tadi ayam ya Gus ya? Orang. Oh, kepala. Nah, ayamnya itu merupakan itu. Iya. Pikiran saya masih ke ayam sana. Jadi pegang kepalanya orang, dilempar ke sungai. Nah, dilempar ke kali nih Gus. Ya hampir satu kali aja. Satu kali. Ya. Nah, nanti masih ada pengalaman-pengalaman yang lain di dunia mistis ini. Apalagi Gus? Kan ada 17 gudang. Ada. Ya. Apalagi Gus? Ada itu. Dulu saya pulang kerja, kan saya naik sepeda. Dari atak sini. Ya. Oh iya. Saya pulang dari kerja lembur jam 11 malam, lewat ke makam situ. Makam ini ya. makam ini Oh ya. iya. Nah, dulu itu saya itu pas ada pojokan itu belum ada pabrik, ada itu pohon semua besar-besar, pohon pring ada besar, tapi lampunya belum penuh, sedikit semua. Mahal ya Gus ya? Mau pasang lampu PLN mahal ya Gus ya? Ya ada cuma gelap, Oh, iya. arang-arang itu. Oh lampu dulu gak terang kayak sekarang ya lampunya. Nah, saya itu waktu Karena nggak pakai pilih. Orangnya itu minta goceng. No. Ya, saya minta goceng saya. Ini lagi pengalaman yang sangat menegangkan dari Gus Ikin. Ada orang minta gonceng ya. Iya. Terus Gus, terus. Begini, di dalam batin saya, saya terasa ada orang ke goncengan saya sepeda. Nah, sepeda saya pancet kok antep ke tengah-tengah. Saya bilangi, kalau cara Jaya sampai melok-melok,
apa aja ganggu aku. Takon. Terus gak apa-apa ampan jal gonceng ket ngene pelita di sana pelita. Akhirnya di depan musola dia balik lagi ke situ. Ke jalan kaki lagi. Iya. Oh, cuma ngawang dia. pengen nyicipi sepedanya Iya. Gusikin aja. Yang adanya ngawang. Pasti sepedanya bagus Gusikin itu. Ya, terus begitu lembur lagi ikut lagi. Oh, orang yang sama? Iya sama. Oh iya. Langganan Gus. Itu mungkin sepedanya bagus Gusikin. Terus begitu orangnya sama, kan gitu ada orang perempuan, 3 orangnya 3. Malu halus semua. Ya iya. Oh, kirain satu halus, satu enggak. Enggak, Satunya semua. sama sekali enggak halus, Semua. misalnya enggak. Semua. Semua. Saya sebelum dia ketemu saya, sama saya itu dikasih tunjuk sama Allah, dilihatkan orang 3. Ya gak apa-apa ngomong sama saya. Kan baik-baik ya Gus ya? Ya orangnya baik. Namanya siapa aja Gus waktu itu? Pas Waktu kenalan. itu orangnya saya bilangi gak ngaku. Gak ngaku ya. Gak mau tahu namanya. Malu kali Gus. Nah orangnya itu Malu orangnya dia malu. malu sama saya juga. Nah inilah pemirsa, Gusikin ini masih secuil pengalaman ya, masih banyak sebetulnya. Cuma Gusikin ini orangnya memang rendah hati, memang tidak suka pamer ilmu pengalaman, cuma ini sharing aja. Oke Gus, bukan ada maksud untuk menyombongkan diri, enggak ya Gus ya. Memang Gusikin ini enggak sombong, serius enggak sombong. Saya tahu betul Gusikin enggak sombong, oke Gus ya. Iya. Nah, sekarang gini, pemerintah sudah tahu banyak pengalaman Gusikin, keterangan-keterangan Gusikin soal dunia mistik. Nah, nanti kalau misalnya ada pemirsa yang kena gangguan makhluk halus, mistik Gusikin siap ya, siap Insya membantu Allah. ya. Bantu. Nah, ini memang. Semua itu Allah yang ngasih sembuh. Nah, jadi nanti kalau memang ada pemirsa yang butuh bantuan Gusikin, terutama dalam hal mistik ini, ada gangguan yang sedikit atau banyak, Gusikin siap membantu. Tapi mereka bingung, teman-teman ini bingung mau nemuin Gusikin. Alamatnya di mana Gusikin ini? Nah, begini. Nah, gimana? Mas Roni. Kalau dunia mistik orang kesurupan, ketempelan, dikirim orang, kan macam-macam. Zaman sekarang ini ada orang ngirim itu Sofi sama CNE bukan? Bukan. Ini kan dunia mistik. Iya. Orang ngirimnya itu macam-macam. Ada yang ngirim pocong, ada kuntilanak, ada Banahpati, ada juga genderuwo, ada juga wewe gombel. Ngirimnya lewat mana Gus? Bisa lewat geger ya bisa. Barang makhluk halus. Nah, makanya Gus, kalau nanti ada salah satu atau beberapa pemirsa itu yang mengalami gangguan seperti itu, mereka ingin minta bantuan ke Gusikin. Iya. Untuk menemui Gusikin itu mereka kan belum tahu alamatnya Gusikin. Coba Gusikin kasih tahu. Ya, saya kasih alamat. Alamat yang jelas ya Gus. Alamat saya di Jalan Kolonel Sugiono, Waru, Starjo, Ingas Utara, RT 7, RW 2. Ada warkop Ijo-Royo, ada pohon mangga. Sebelahnya penjahit, Gang Buntu. Lah, itu setiap Gusikin bilang Gang Buntu saya tuh heran. Apakah tidak ada niatan untuk bikin tembusan? Enggak gitu? ada, itu kan perumahan, Oh, iya. Enggak bisa. Jadi pasti buntu untuk selamanya pasti buntu. Iya, soalnya itu kan dalam perumahan belakang rumah saya itu. Iya. Pagar Tapi terkenal Gang itu ya Gus ya?
terkenal ya gang gitu ya. Iya. Dulu sering kerja bakti di situ. Apa? Kerja bakti di situ sering ya. Kan Kerja itu gang itu. perumahan milik pemerintah. Oh iya iya. Oke, Juga pemirsa. begini Mas Roni. Gimana Gus? Gimana? Nah, KB itu kan berusaha ikhtiar. Iya benar-benar. Juga Allah kan masa sembuh, belum sembuh, tergantung sama Allah. Iya, jadi Nah, saya itu Dermo Sarono Pelantara. nah, Begitu. jadi pemirsa kalau nanti misalnya bisa ketemu Gus Ikin dan menggunakan jasanya Gus Ikin misalnya sekali dua kali belum kelihatan perubahan ya jangan berputus asa datang lagi. Bisa Kalau terus perlu nanti apa ya ikhtiar. nginep di situ. Iya. Ada tempat nginepnya Gus di situ Gus. Belum, cuma ada rumah saya masih Atau mungkin berantakan. ada penginapan sekitar situ. Ada kos-kosan Oh orang. iya, iya. Jadi nanti gimana ya biar Pemirsa nggak usah khawatir. nah nggak usah khawatir kalau saya pulang Iya, misalnya jauh dari Iya. Kalimantan misalnya. Iya, ada kos-kosan. Iya. Kalau pulang ke Kalimantan lagi kan lama Gus. Iya, lagi. sebelah saya ada Nah, kos-kosan. gitu. Jadi fasilitas pendukung itu sudah ada, sudah lengkap di situ. Penginapan, warkop ada Gus, warkop. Warkop ada, Warkop. joro-joro Ah, itu warkop ada. ada. Sebelah timur ya ada. Rumahnya itu Sip. kalau warkop sing joro-joro ya Bapak Giono. Kalau sebelah timur Bapak Iron. Oh iya. Warkopnya ada. Sip. Lengkap berarti Gus ya. Lengkap. Jadi Kalau pemirsa itu iya, nginep supaya nggak pulang pergi gitu. iya. Warkop ada. Bintang 5 lah. WC umum. Hah? WC. Belum ya WC ya ada, kos-kosan ada WC-nya. Sip. Begini Oke. Mas Roni. Nah, masalah warkop itu ada 3. Dan sebelah selatan warkopnya Bos Yofi, Ibu Maria. Sip. Nah, Pak Im, Pak Im. begitu Nah, Mas, itu. iya. Warkop Ada. spektakuler ini. Ada orang tanya kan bisa Loh, melalui. kalau nggak salah bukan Bon Jovi itu namanya. Iya gak apa, Bon terus. gak apa-apa saya bilang begitu. Oh gitu ya. Ah. Aslinya kan Bon terus, jadi Ya, ngebon. iya. gitu. Kalau kan ada orang tanya kan bisa ke situ. Iya, benar-benar. Kan beli apa? Kok Ya. misalnya aqua, misalnya anu apa? Cari apa? Nasi bungkus, Nah, Iya. itu kan suruh ke gorengan, situ. gorengan ya. Kok kan bahannya syaratnya bawa apa? Iya, iya, iya. Aqua Nah. tuh. Sama gorengan ya Gus. Jadi nah gini ya, pemirsa sudah cukup jelas penjelasan dari Gus Ikin ini. Kalau memang nanti anda ini ingin menggunakan jasanya Gus Ikin, tidak perlu khawatir masalah tempat tinggal, masalah akomodasi, makanan, minuman ada tersedia di situ ya sekitar situ ya. Ada Jadi, sekitarnya yang kalau jual. sehari 2 hari atau sekali 2 kali belum kelihatan hasilnya, tetap aja datang. Ya sabar dulu. Sabar, wong sabar agak wedhus sih kan gitu Gus ya. Iya, nanti Cuman- ketemu apa? Petunjuk Sip, Allah yang ngasih. sip. Sambung gitu Gus. Sambung. Sepertinya pemirsa sudah jelas. Ya. Jadi nanti kita akan bikin lagi konten-konten Ya. video-video yang topiknya tentu akan berbeda. Ya, beda lagi. Ya. Ya tujuannya sama. Iya. Tapi konten topiknya nanti berbeda. Ya. Tujuannya nanti tetap untuk kemaslahatan umat. Oke. Iya. Pemirsa sudah cukup sekian dulu perbincangan kita dengan Gus Ikin malam ini, malam Senin ini. Kalau nggak salah Senin Legi. Nah, kalau Jawanya Senin Legi. Ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi sama pemirsa. Tentunya tetap dengan bintang tamu kita Gus Ikin. Nah, kalau ada kesulitan apa saja nanti curhatnya ke Gus Ikin. Oke Gus? Iya. Oke Bun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.